Resmi perpanjang kontrak dengan Ajax, Jurgen Timber batal gabung ke Manchester United. Manchester United kembali menuai fakta menyedihkan pada bursa transfer musim panas 2022. Jurgen Timber dipastikan batal bergabung dengan Manchester United pada bursa kali ini. Pasalnya, Timber resmi memperpanjang kontraknya dengan Ajax Amsterdam. Belum diketahui berapa durasi kontrak yang akan diberikan. Namun Fabrizio Romano melaporkan bahwa kesepakatan ini memastikan langkah Manchester United gagal untuk mendapatkan Timber. Resmi Juventus umumkan kedatangan Gleison Bremer. Juventus resmi mengumumkan kedatangan Gleison Bremer dari Torino. Bek tengah 25 tahun itu didapuk sebagai pengganti dari Mathijs de Ligt yang hijrah menuju Bayern Munchen. Ia telah menandatangani kontrak dengan Juventus dan terikat kontrak hingga tahun 2027. Juventus harus merogoh biaya mencapai 41 juta euro untuk bisa mengamankan jasa pemain asal Brasil itu yang akan dicicil selama 3 tahun. Resmi ke AS Roma, Paulo Dybala sebut Jose Mourinho pelatih istimewa. AS Roma telah mengumumkan melalui akun media sosial mereka bahwa mereka telah resmi mendapatkan Paulo Dybala. Igalo Rossi mengontrak Paulo Dybala hingga Juni 2025. Menurut Sky Sport Italia, bintang asal Argentina ini akan menerima bayaran 4,2 juta euro per musimnya ditambah dengan sejumlah bonus. Pemain berusia 28 tahun ini menyatakan dirinya memilih AS Roma di antaranya karena permainan tim ini yang cepat dan juga faktor dari Jose Mourinho. Sebuah kehormatan bisa bermain di bawah asuhan pelatih istimewa seperti Mourinho, kata Paulo Dybala dalam sesi wawancaranya setelah resmi menjadi pemain AS Roma. Lord Braithwaite menolak dijual oleh Barca. Martin Braithwaite belum juga pergi dari Barcelona dan tampak tidak akan pergi sampai kontraknya berakhir. Sejumlah laporan menyebutkan Braithwaite mencari untung selama berseragam Barcelona. Dilansir dari AS, Braithwaite sebetulnya sudah punya peminat. Ada Rayo Vallecano dan juga Ajax Amsterdam yang ingin meminangnya. Namun sebelum negosiasi berjalan lebih jauh, Braithwaite telah menolak untuk dijual. Laporan AS mengklaim bahwa Braithwaite adalah pengusaha yang benar-benar sukses. AS sangat meyakini bahwa Braithwaite hanya mencari untung saja sebagai pemain dari Barcelona. Dikira klub miskin, pelatih Bayern Munchen heran Barcelona bisa beli Robert Lewandowski. Manajer Bayern Munchen Julian Nagelsmann mempertanyakan bagaimana Barcelona bisa merekrut pemain top seperti Robert Lewandowski. Sebab ia tahu kalau Barcelona memiliki masalah keuangan yang cukup pelik. Ini adalah satu-satunya klub di dunia yang tidak memiliki uang, tetapi kemudian bisa membeli semua pemain yang mereka inginkan. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Ini agak aneh dan juga sedikit gila, ucap Nagelsmann dikutip dari Metro. Piers Morgan klaim era Ronaldo di Manchester United akan berakhir. Masa depan Cristiano Ronaldo belum jelas hingga sampai saat ini. Apakah ia akan tetap bertahan di Manchester United ataukah mencari klub yang baru? Ronaldo dikabarkan tak ingin rekor golnya di Liga Champions dilampaui oleh pemain yang lain. Menurut tokoh publik yakni Piers Morgan, era Ronaldo di Manchester United kini sudah berakhir. Ini dikarenakan karena Morgan mengklaim telah berbicara secara intens dengan Ronaldo dalam sepekan terakhir. Darwin Núñez diyakini bakal cetak lebih banyak gol ketimbang Gabriel Jesus. Performa Núñez dalam 2 laga pramusim menghadapi Manchester United dan Crystal Palace masih jauh dari harapan. Di sisi lain, Gabriel Jesus yang baru direkrut dari Manchester City bermain apik bersama Arsenal. Meski demikian, pandit olahraga Andy Townsend tidak sepakat jika Jesus disebut akan mencetakkan gol lebih banyak ketimbang Núñez di musim depan. Townsend juga merasa yakin bahwa Núñez akan bermain impresif di musim kali ini dengan menunjukkan ketajamannya bersama Liverpool. Townsend bahkan mengklaim jumlah gol Núñez diprediksi akan melampaui torehan striker anyar Arsenal yakni Gabriel Jesus. Haaland dianggap tak cocok di Manchester City. Manchester City butuh Erling Haaland karena pada musim yang lalu
Mereka tak punya penyerang murni usai kepergian dari Sergio Aguero. Manajer Manchester City Pep Guardiola kerap kali bermain dengan false nine. Namun legenda Liverpool yakni Graham Souness menilai bahwa Haaland tak sepenuhnya cocok dengan gaya main dari Manchester City. Ia yakin masa depan Haaland bakal takkan mudah. Pola main Manchester City yang membangun serangan dari belakang dianggap Souness bakal membuat Haaland sulit mengoptimalkan kecepatan dan kekuatannya dengan bola. Souness menganggap Haaland lebih cocok jika ia pindah ke Liverpool. Pasalnya Liverpool bermain lebih direct ketimbang Manchester City. Di situ Erling Haaland bisa memanfaatkan kecepatan dan kekuatannya saat menguasai bola ketika transisi. Erik ten Hag hukum pemain Manchester United yang telat makan bersama. Rezim Erik ten Hag di Manchester United baru saja dimulai. Namun para penggawa setan merah sudah merasakan banyak perubahan, tak hanya perihal taktik tetapi juga tingkat disiplin di luar lapangan. Ten Hag diketahui memperkenalkan serangkaian aturan begitu diangkat menjadi bos di Manchester United, termasuk dengan tuntutan agar pemain tepat waktu saat berlatih, rapat dan juga makan bersama. Jika ada yang melanggar maka Erik ten Hag tak segan-segan untuk memberinya hukuman. Tottenham masih perlu 2 pemain baru lagi. Tottenham sudah mendapatkan 6 pemain baru di bursa transfer kali ini. Kabarnya The Lilywet masih terus ingin menambah amunisinya jelang kompetisi musim yang baru dimulai. Dilansir dari Evening Standard, Tottenham ternyata perlu 2 pemain lagi. Belum jelas siapa yang akan menjadi target berikutnya, tetapi diyakini posisinya adalah seorang penyerang kreatif dan juga pemain bertahan. Walau demikian, Tottenham diyakini belum bisa bergerak secepatnya untuk mencari pemain yang baru. Mereka masih harus menyeimbangkan situasi finansialnya terlebih dahulu dengan menjual pemain seperti Harry Winks, Sergio Reguilon, Tammy Dombele, dan juga Giovanni Lo Celso. Jesse Lingard bakal gabung klub peraih trofi 2 Liga Champions. Jesse Lingard berpotensi menjadi mimpi buruk bagi Manchester United di musim depan. Sang playmaker dilaporkan akan bergabung dengan klub IPL di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Lingard saat ini sedang berdiskusi dengan salah satu klub promosi IPL yakni Nottingham Forest. Nottingham Forest benar-benar serius menginginkan Lingard. Mereka sedang intens berkomunikasi dengan agen dari sang playmaker. Proses negosiasi ini diberitakan sedang memasuki tahap yang menentukan. Forest dilaporkan sudah memberikan tawaran yang menarik bagi sang pemain Inggris tersebut. Nottingham Forest dipastikan bukan satu-satunya klub Liga Inggris yang mendekati Jesse Lingard. West Ham, Leicester City, Everton, dan Newcastle United dilaporkan sangat berminat kepada sang playmaker tersebut. AC Milan waspada, Barcelona incar Sandro Tonali. Seperti kata pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann, aktivitas Barcelona di bursa transfer memang gila. Bagaimana tidak, Barcelona dilaporkan kini coba mendekati gelandang potensial AC Milan yakni Sandro Tonali. Ada alasan Barcelona ingin merekrut Tonali. Blaugrana dilaporkan mempersiapkan pengganti apabila Frenkie de Jong jadi pindah menuju Manchester United. Seperti yang diketahui, Manchester United sangat ingin mendatangkan De Jong pada musim panas ini. Kesepakatan harga antara Barcelona dan MU pun sudah tercapai. Apabila De Jong berubah pikiran sebelum bursa transfer ditutup, maka Barcelona memang harus segera mencari pengganti dan Tonali menjadi sasarannya. PSG tak kunjung beri kejelasan Renato Sanches bakal terima tawaran dari AC Milan. Di saat AC Milan sepertinya sudah tidak punya harapan, muncul angin segar di bawah tim asuhan dari Stefano Pioli. Gas mereka untuk memboyong Sanches dari Lille kini masih terbuka cukup lebar. Pasalnya PSG ternyata juga tak kunjung menyegel transfer dari Renato Sanches. Hal ini membuat gelandang berusia 24 tahun tersebut merasa kesal. Sanches pun akhirnya memberikan ultimatum kepada PSG. Hal ini diungkapkan oleh El QB. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa Sanches memberikan waktu 2 hari untuk PSG untuk menuntaskan transfernya dari Lille. Jika tidak, ia akan menerima pinangan dari AC Milan. Kalahkan Barcelona, Chelsea resmi capai kesepakatan get Jules Koundé. Chelsea dilaporkan berhasil get Jules Koundé dari Sevilla. Chelsea berhasil mengalahkan Barcelona dalam perburuan kali ini.
Bek Sevilla berkebangsaan Prancis tersebut bakal dibayar dengan total mencapai 50 juta euro atau setara dengan 770 miliar rupiah. Kesepakatan antara Chelsea dan Sevilla terkait transfer Jules Koundé itu dikutip dari jurnalis kenamaan asal Italia yakni Gianluca Di Marzio. Adapun bek berusia 23 tahun tersebut bakal menjadi rekrutan ketiga Chelsea pada musim ini. Sebelumnya sudah ada Raheem Sterling dan juga Kalidou Koulibaly yang sudah gabung dengan skuad The Blues yang menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Kalah dalam perburuan Bremer, Inter Milan kini lirik bek milik Fiorentina. Inter Milan langsung gerak cepat usai kalah dalam perburuan Gleison Bremer. Mereka langsung mencari target yang baru. Satu nama kini sudah didapatkan oleh Inter Milan. Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Nerazzurri mengincar bek milik Fiorentina yakni Nikola Milenkovic. Inter pun disebut sudah membuka kontak dengan pihak Fiorentina. Milenkovic sendiri disebut berharga sekitar 20 juta euro. Namun mungkin ia bisa direkrut dengan harga yang lebih murah, mengingat kontraknya di Fiorentina tersisa setahun saja. Fabrizio Romano, satu pemain Inter Milan masuk radar Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan update terbaru terkait aktivitas dari Manchester United. Ia mengkonfirmasi bahwa Setan Merah sedang mengincar salah satu pemain Inter Milan. Romano mengklaim pemain Inter Milan yang diincar oleh Erik ten Hag berposisi sebagai bek. Ia adalah bek kanan Inter yakni Denzel Dumfries. Ten Hag sudah tertarik kepada sang bek semenjak ia masih berada di Belanda. Dumfries dinilai punya kemampuan ofensif yang bagus. Alhasil Ten Hag cukup tertarik untuk mendatangkan Dumfries ke Old Trafford pada musim panas ini. Manchester United sendiri harus siap merogoh kocek agak dalam untuk transfer dari Dumfries tersebut. Sang bek dilaporkan hanya bisa diangkut di kisaran angka 35 juta euro. Luis Suarez ditawarkan ke Borussia Dortmund untuk gantikan posisi Sebastian Haller. Luis Suarez masih belum mendapatkan klub yang baru usai kontraknya habis bersama Atletico. Kabarnya Luis Suarez kini ditawarkan ke Borussia Dortmund untuk menggantikan Sebastian Haller. Menurut laporan dari media Jerman, Suarez ditawarkan oleh sejumlah agen kepada Dortmund. Mengenai tawaran itu, rupanya Dortmund masih mempertimbangkan hal tersebut. Dortmund diyakini masih akan melakukan perhitungan yang tepat sebelum mengambil keputusan. Namun cepat atau lambat apabila Haller tidak segera kembali, maka Dortmund memang memerlukan seorang penggantinya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.